LDNU Lubuk Linggau arogan. Mentang-mentang NU organisasi terbesar, merasa yang paling benar. Kalau ada ustadz yang sering mengkritik amaliyahnya, hajar, bubarkan. NU apaan itu? So arogan ya. Memangnya ada di Al-Quran atau hadis bahwa NU itu yang paling benar? Kan enggak juga. Ya, kalau misalnya tidak mau berdialog dengan ahli bid'ah, ya sudah. Bukan itu ya, keliru. Kalau misalnya tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah, ya sudah, kami berdiri, Anda yang duduk, atau Anda yang duduk, kami tidur-tiduran. Gampang lah begitu ya. Ya wallahu alam, apa maksudnya? Tetapi katanya sih nggak ada pertemuan itu, nggak terjadi, entah apa yang terjadi. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kenapa saya selalu menyempatkan untuk berdoa setiap saya membuat konten? Karena saya tidak yakin semua setuju dengan konten saya. Ada juga yang tidak setuju. Sehingga ketika dia menyimak konten saya, walaupun tidak setuju, minimal ada hal baik yang diperoleh, yaitu saya doakan. Dan semoga terketuk hatinya juga untuk mendoakan saya. Amin, Allahumma amin. Wacana yang sedang hangat adalah Tabligh Akbar Dr. Khalid Basalamah LCMA yang akan digelar di Lubuk Linggau. Yang katanya ini ditolak oleh LDNU Lubuk Linggau atau daerah setempat. Saya sudah menyimak narasi penolakan LDNU ini. Awalnya saya terus terang sedikit mengkerutkan dahi. Kenapa organisasi sebesar NU harus merelakan labelnya dipakai untuk menolak orang berceramah? Di mana yang mau berceramah ya Ustadz Khalid Basalamah. Ada apa? Kan begitu. Tetapi setelah saya perhatikan narasinya, ternyata sebetulnya kalau kita cermat, ini bukan soal menolak karena tidak setuju dengan isi ceramahnya Khalid Basalamah, bukan. Karena kalau dipersepsikan NU itu menolak Khalid Basalamah karena ceramahnya tidak sama dengan manhaj NU, atau tidak sama dengan madhab NU, atau tidak sama dengan ajaran NU atau ajaran Aswaja, seolah-olah NU ini adalah aliran yang arogan. Orang yang tidak sesuai dengan mereka langsung dihalangi, dipersekusi gitu. Awalnya saya pikir seperti itu, ternyata enggak. Narasi yang paling saya catat adalah karena di Lubuk Linggau itu ada banyak sekali masyarakat Nahdiyin, bahkan mungkin mayoritas, yang sangat potensial mereka ini akan tersakiti atau akan ada bentrokan. Karena mengetahui atau mengingat bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah orang yang mengatakan bahwasanya kalau orang menyebut Sayyidina Muhammadin itu merendahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya ada 10 orang yang semuanya sholawat baca Sayyidina Muhammad, sholat baca Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, itu kamu sedang merendahkan Rasulullah. Sementara mereka mengucapkan Sayyidina untuk memuliakan. Tentu mereka tidak terima. Ketika tidak terima, di grassroots ya, bahasa kerennya, di akar rumput, orang tidak terima itu bisa ngamuk. Maka khawatir ada bentrokan. Jadi ini fokus kepada kaidah usul fikih saja sebetulnya. Ini bukan kaidah usul fikih, kaidah fikih saja. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah adanya kerusakan harus dijadikan prioritas. Lebih diutamakan daripada hanya sebatas ingin mewujudkan sebuah kemaslahatan. Khalid Basalamah berceramah ya maslahat. Minimal bagi yang undang atau bagi yang semanhaj. Maslahat. Ya apalagi bagi Khalid Basalamahnya atau bagi jamaahnya ya maslahat jelas. Tetapi kalau ini beririsan dengan menjadi pemicu munculnya al-mafasid, maka ini harus ditinggalkan atas nama mencegah kemungkaran atau mafasid itu terjadi. Itu kaidah fikih. Ya, jadi jangan mendahulukan melakukan kebaikan, tetapi dahulukan mencegah kerusakan. Kamu mau sholat, rumah kamu terbakar. Jangan sholat dulu, matikan api itu. Kamu mau sholat, ada anak mau tenggelam. Jangan sholat dulu, selamatkan anak itu agar tidak tenggelam. Ini falsafah berpikir normal semua orang. Kenapa? Karena ketika kamu tidak mendapatkan kebaikan, ya rugi karena tidak dapat kebaikan, tapi tidak hancur. Tapi kalau kamu membiarkan kerusakan, kamu hancur. Agama kita mewanti-wanti, ada maqasidus syar'i,
ada tujuan-tujuan atau orientasi dari syariat itu adalah al-hifdu, menjaga. Menjaga itu dari kerusakan. Artinya jangan sampai ada huru-hara, jangan sampai ada bentrokan. Mungkin saja ada isu-isu di situ bahwa kalau tetap jadi itu ustadz yang sudah ngomong bahwasanya orang mengatakan Sayyidina itu merendahkan Nabi, awas kita geruduk. Nah, itu kan bisa saja ada seperti itu. Sehingga untuk meredam itu maka sebaiknya jangan dilaksanakan. Ini kan bukan masalah manhaj sebetulnya, bukan masalah karena itu Wahabi, bukan. Tetapi karena ada bagian-bagian di mana itu berpotensi menyakiti banyak orang di situ. Kalau kepada masalah orang tua Rasulullah SAW itu begitu, saya kira ketika kita menolak orang yang mengatakan finnar atau tidak, ini justru mengangkat pembicaraan ini. Saya lebih, sudahlah tidak perlu berbicara. Apa sih untungnya kita bicara mereka di mana? Sudah yang kamu yakini sudah, nggak usah diumumkan ke orang. Ada kalanya kita itu beretika mungkin seperti itu, walaupun saya tidak perlu ada dalilnya. Ya, begitu apa kita tidak berat lisan kita itu mengucapkan hal-hal yang tingkat kebenarannya juga bukan ditulis dalam Al-Quran. Artinya bukan qot'iyud dilalah, qot'iyul wurud, tidak ada ikhtilaf, bukan. Sesuatu yang mukhtalaf. Kenapa kita begitu entengnya ya? Tetapi kalau ini lalu disalah-salahkan, diserang juga kan ini juga landasannya ilmiah. Jadi sudah itu ikhtilaf saja ya, selesai masalah itu. Tetapi kalau fokus kepada ada narasi-narasi yang memang dianggap menciderai, ya orang ingin memuji Nabi Muhammad karena merasa sungkan kalau langsung menyebut Muhammad, maka kita pakai Sayyidina, malah dibilang itu merendahkan. Ini kan berarti menampar banyak orang di situ, tiba-tiba mau datang. Kan potensial nanti ditampar balik. Ya, yang nampar masyarakat kan digebukin atau dikeroyok atau apa, kan seperti itu yang dikhawatirkan. Maka itu dihindarkan. Atau mungkin kalau ditarik kepada kaidah yang lain, ta'arudu al-mafsadataini. Dua kerusakan yang saling berkaitan. Artinya satunya ini dan satunya itu, dua-dua kerusakan ini sama-sama terjadi di waktu yang bersamaan. Maka yang mana yang harus dicegah? Kalau mafsadat, maka yang dicegah adalah yang lebih besar. Artinya kalau ada ta'arud al-mafsadatani ya, idza ta'arud al-mafsadatani, ada dua kerusakan saling bertentangan, kalau dilakukan yang ini, kalau dicegah yang ini, yang A maka yang B terjadi. Kalau dicegah yang B maka yang A yang terjadi. Ya. Maka yang mana yang dicegah? Ada yang lebih besar mafsadatnya dicegah. Jadi kalau dalam kaidahnya itu al-akhdu bi akhaffihi, maka diambil yang lebih ringan mafsadatnya. Artinya apa? Cegah yang lebih besar, biarkan yang lebih ringan karena sudah ta'arud. Mafsadat pertama adalah kerusuhan ya, dikeroyok atau apalah. Mafsadat kedua, ya akhirnya dakwah tidak terlaksana. Ini kan sebuah kerusakan juga. Ada orang mau dakwah kok dihalangi, kan kerusakan. Tetapi ada juga kerusakan yang lain, yaitu kalau dilanjutkan, artinya menjaga tidak terjadi kerusakan sehingga tidak dihalangi pendakwah itu datang, kerusakan lain muncul, digeruduk. Maka mana yang lebih besar kerusakannya? Oh ternyata yang geruduk. Maka cegah yang ini dengan menganulir yang pertama. Kira-kira begitu cara merealisasikan kaidah itu. Ada kambing, ada sapi. Tenggelam, kamu hanya bisa menyelamatkan satu, maka kamu selamatkan yang sapi. Tanggung mafsadat yang lebih ringan, yaitu kehilangan kambing daripada kehilangan sapi. Kira-kira begitu ya. Atau walaupun misalnya nanti dikecam, LDNU Lubuk Linggau itu tidak toleran, tidak siap dengan perbedaan. Mentang-mentang ada pendakwah yang bukan NU langsung dibranded. Itu mafsadat untuk NU. Kerusakan untuk NU itu. Artinya itu adalah label yang buruk sekali. Bagaimana NU yang sudah berpuluh tahun mampu bertoleransi dengan apapun keadaan, tiba-tiba kok tidak sanggup mentoleransi satu pendakwah. Ya, ini kan satu kerusakan kalau dibiarkan. Minimal dalam opini orang akan mengatakan begitu. Tetapi itu lebih kecil mafsadatnya. Biarlah, NU kan sudah biasa disebut apapun. Ya, kiainya disebut murtad biasa, Syiah ya biasa. Tetapi kalau hanya demi menjaga marwah agar LDNU di situ selamat, tidak tercoreng, namanya tidak dianggap sebagai organisasi arogan karena besar terus ngatur-ngatur terus
siapa yang tidak boleh, siapa yang boleh. Untuk menyelamatkan agar tidak seperti itu, lalu biarkan saja orang itu ceramah. Mafsadatnya lebih besar. Ya ini sama-sama bidon ya, sama-sama dipersangkakan. Mafsadatnya lebih besar, yaitu nanti akan terjadi kerusuhan. Jadi tetap dari dua kaidah itu sama-sama memang sebaiknya dicegah. Tetapi itulah pinternya ya. Maka ada jalan tengahnya, yaitu berdialog dulu. Setidaknya dengan seperti ini, maka orang-orang LDNU itu bagi masyarakat NU-nya adalah orang-orang yang juga mementingkan aspirasi mereka. Juga menghargai aspirasi mereka. Sehingga tidak langsung membiarkan ustadz ini ceramah begitu saja. Juga bagi ustadz ini, bagi kelompok yang mengundang ustadz itu juga orang LDNU ini tidak dianggap arogan, main menghalang-halangi aja. Maka jalannya adalah ya sudah, dialog dulu, tabayun dulu ya. Kamu ini ngomong bid'ah itu apa masalahnya? Dan ini memang simati ahlul ilmi, itu tradisi ulama. Ya, bukan tradisi masyarakat, itu tradisi ulama. Dicontohkan dulu Ibnu Abbas itu, ketika ada orang-orang Khawarij yang menyimpang, didatangi. Berdiskusi. Masalah apa sih yang kalian persalahkan? Ya sama misalnya, walaupun saya tidak bilang ini Khawarijnya ya. Kadang-kadang kan kita terjebak. Kita mau menyamakan dua case, apa yang mau kita samakan? Bukan lalu masing-masing sama, enggak. Ini adalah Ibnu Abbas memandang Khawarij adalah kelompok yang menyimpang, maka didatangi untuk tabayun, untuk berdialog. Misalnya orang NU ini menganggap Ustadz Khalid ini sebagai sesuatu yang bermasalah karena menyalah-nyalahkan mereka, maka didatangi atau diajak ngomong. Apa yang dipersoalkan? Bukan berarti Ustadz Khalid ini Khawarij. Kenapa? Karena kalau Ustadz Khalid ini Khawarij, otomatis orang LDNU Ibnu Abbas sama-sama tidak mungkin ya. Kenapa? Karena bukan itu. Ini namanya tasbih tamsil. Bukan itu yang menjadi perumpamaan, tetapi kasus di mana kalau ada orang tidak sepakat dengan orang lain, maka didatangi, diajak bertabayun. Jadi itu kesamaannya, sama-sama bertabayun dengan bertemu atau berdialog. Bukan antar personal disamakan ya. Itu kalau kita bicara tasbih tamsil dalam balaghah itu, maka wajhus sibihnya itu bukan satu sifat, bukan, tetapi beberapa keadaan, beberapa hal ya. Dimana kalau tidak sama pendapat dengan orang lain, caranya adalah didatangi. Itu sama dengan Ibnu Abbas mendatangi Khawarij, berarti orang LDNU ini ingin mendatangi juga atau ingin bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi katanya nggak ada tanggapan ya. Kalau nggak ada tanggapan dengan berpikir tidak perlu ada perdebatan karena perdebatan itu sesuatu yang buruk, ya didatangi tetap. Kenapa? Ditanya, kenapa perdebatan atau diskusi ini dianggap sesuatu yang buruk? Jadi tetap seharusnya ya. Saya menolak untuk bertabayun, saya menolak untuk berdebat karena perdebatan itu terkutuk dalam agama. Ya sudah, saya mau datang, saya mau tanya, kenapa perdebatan menjadi terkutuk? Apakah perdebatan kita ini terjadi juga belum? Saya cuma mau tanya, sudah dianggap terkutuk? Ya, kalau misalnya tidak mau berdialog dengan ahli bid'ah, ya sudah. Bukan itu ya, keliru. Kalau misalnya tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah, ya sudah, kami berdiri, Anda yang duduk, atau Anda yang duduk, kami tiduran. Gampang lah begitu ya. Ya wallahu alam, apa maksudnya? Tetapi katanya sih nggak ada pertemuan itu, nggak terjadi, entah apa yang terjadi. Jadi begitu ya. Jangan lalu kamu bentur-benturkan orang NU menolak pendakwah Wahabi. Jangan kamu anggap LDNU Lubuk Linggau arogan. Mentang-mentang NU organisasi terbesar, merasa yang paling benar. Kalau ada ustadz yang sering mengkritik amaliyahnya, hajar, bubarkan. NU apaan itu? So arogan ya. Memangnya ada di Al-Quran atau hadis bahwa NU itu yang paling benar? Kan enggak juga. Jangan kamu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan atas nama NU, tidak terima dengan Ustadz Wahabi, bukan. Tetapi ada hal-hal yang ingin dihindarkan. Walaupun konsekuensinya harus menyetop atau menghentikan atau melarang adanya hal yang maslahat. Karena kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sepertinya ini cara terbaik kita memahami. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.